Baik, pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kalau ada yang ingin telepon langsung silakan. Juga kalau ada yang ingin SMS atau WA bertanya kepada Bapak Deni Taufikur Rahman tentang bagaimana kita menyikapi berita bohong atau berita fitnah, hoak dan sebagainya yang sejenis. Silakan SMS ke nomor Raja TV atau telepon langsung ke nomor yang tertera di layar kaca. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, mungkin Abi Husaini ingin bertanya satu pertanyaan. Silakan Abi. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz muda. Jadi ayat yang saya bacakan tadi pada masa ini sudah berkembang di mana-mana. Jadi hoak atau berita yang saya dapatkan itu, apakah ada yang menguntungkan tapi dosa tapi menguntungkan? Contohnya apa Ustaz? Terima kasih Abi Husaini. Jadi begini Abi, kalau berita bohong seperti yang saya katakan tadi, hoax ini ada dua kriteria dalam pandangan saya. Yaitu pertama, ada yang berita itu tidak menguntungkan sama sekali pihak yang berbohong ataupun pihak yang dibohongi, yang merasa dirugikan pihak pertama ataupun pihak kedua. Sebenarnya dia berbohong itu tidak rugi, dosa ya kan, dosa. Namun yang kedua itu bisa berakibat fatal, ya, berakibat fatal yang merugikan pihak yang berbohong dan juga yang dibohongi. Yang beruntung ada Abi. Kalau zaman sekarang itu pihak yang berbohong itu untung ada. Jadi begini, berita-berita hoax itu dimainkan oleh kalau disebut sekarang buzzer namanya. Buzzer itu berita-berita online ataupun video-video itu yang dipotong-potong, di-share, ya kan? Misalnya di akun YouTube-nya, ya kan? Atau di akun media sosial yang lain. Itu setiap orang yang membuka itu dia mendapat keuntungan dari Google. Beribu-ribu orang baca, berjuta-juta orang membaca, dia mendapat keuntungan, dari Google, dapat keuntungan dari iklan. Jadi disitulah keuntungannya. Ya kalau kita kaji secara fikihnya itu kan haram juga kita mendapatkan uang dari hasil kebohongan. Ya, jadi untungnya itu dalam tanda kutip lebih untung dalam berbohong. Nah, jadi kan haram di situ kan. Itu Ada juga berbohong secara ini, berbohong kita menyelamatkan nyawa orang, ada juga berbohong menyelamatkan nyawa orang. Kita berbohong tapi ya. Ya. Ya baik, pemirsa TV dari Ibu Nur Naimah di Darussalam. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang yang saling menjelek-jelekkan padahal belum tentu benar, antara sama-sama caleg misalnya, apakah itu termasuk hoak juga Ustaz? Mohon penjelasan. Nur Naimah. Terima kasih Bu Nuraimah, pertanyaannya itu sangat bagus. Karena melihat konteks isu-isu yang terjadi sekarang ini, memang berita hoak dan berita yang menjelek-jelekkan orang lain. Ya, apalagi kita kaitkan dengan konteks politik sekarang. Ya, makanya berita hoak sekarang ini tidak bisa lepas dari isu politik. Ya, politik 2019, baik pilpres maupun pileg. Ya, Ibu Nuraimah tadi bertanya, orang saling menjelek-jelekkan sekarang itu bagaimana hoak? Nah, kita kembali ke definisi hoak tadi. Kalau secara bahasa kita sebutkan, kita artikan hoax itu kan bohong, dusta, kemudian provokasi, ya kan, yang merugikan pihak yang kedua, pihak seorang merugikan seseorang. Nah, ketika ada informasi yang menjelek-jelekkan pihak lain dan itu bukanlah fakta tapi sekedar opini saja, itulah disebut hoax tadi, Ibu Nur Aimah. Nah,
karena itu sebagaimana pengantar di awal tadi yang kami sebutkan, pihak yang dirugikan itu kan wajar mengklarifikasi. Bukanlah misalnya yang begini pernah saya lakukan. Nah, penting juga agar masyarakat sekarang sangat mudah dipengaruhi. Jadi berita-berita asal tingkat cerita dari orang lain saja mudah dipengaruhi, apalagi berita-berita ini kan kalau kita tidak mau bertabayun tadi ya, kita kembalikan kepada ayat tadi. Demikian Bu Nuril. Iya menarik sekali. Ini ada lagi yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Faisal Hasan di Darussalam juga. Assalamualaikum Pak Dini, ya, mungkin murid Ustaz ya. Misalnya kita berpacaran Ustaz, janji kita berumah tangga, tapi kemudian kita tidak suka lagi kepada abang itu, atau kepada cewek itu. Jadi memang untuk orang lain ditanya nih kan. Lalu kita tidak menepati janji. Apakah itu termasuk bohong juga? Mohon penjelasan Pak Dini. Kalau itu mungkin bisa berbohong kepada pihak calon istri tadi ya. Tapi itu kalau menurut pandangan saya itu tidak termasuk hoak ya, tergolong hoak. Ya berbohong dalam kategori tidak menepati janji ya. Orang yang melanggar janji itu kan tidak tepat janji. Ya itu juga masuk bohong. Tapi kalau hoak tadi itu ya berujung pada fitnah, provokasi. Nah itu. Kalau itu tidak berbohong kecil. Umum itu. Iya, sementara sudah habis. Baik pemirsa Aceh TV, kami masih menunggu SMS dan telepon langsung ke Aceh TV. Silakan di nomor yang tertera di layar kaca. Kita bicara hari ini tentang menyikapi berita bohong, berita hoax. Ini hoax ini sama populernya dengan Ahok dulu. Jadi Ahok bermasalah, istilah hoax juga muncul. Muncul waktu itu ya. Sebelumnya orang Indonesia belum mengenal hoax nih. Orang Indonesia lebih mengenal bahasa Indonesia sendiri kan, bohong ya. Berita tidak benar. Tapi sudah bertambah lagi bahasa Indonesia mungkin ini dari bahasa Inggris, ya. Dari bahasa Inggris. Tetapi bahasa Al-Quran disebut dengan buhtaan. Jadi buhtaan itu termasuk hoax juga. Buhtanun nah. Sangat menarik. Ini adalah berita-berita yang telah ada ya, di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menyuruh seorang sahabat ya, yang namanya Walid bin Uqbah ya, untuk mengambil zakat di Bani Mustalik. Rupanya sahabat ini takut ya. Dipikir dia mau dibunuh oleh Bani Mustalik kan? Karena Bani Mustalik menyambutnya itu dengan pedang-pedang yang ada di tangan. Lalu ada zakat, ada buah kurma dibawa dihimpun di situ. Jadi orang ini penakut lalu lari sampai ke Madinah. Dibilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang Bani Mustalik tidak mau membayar zakat. Saya mau dibunuh gitu kan. Lalu Rasulullah membentuk tim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memeriksa apakah benar seperti itu. Ini kelebihan Rasulullah. Tidak langsung percaya. Ternyata tidak benar. Justru mereka datang ke Madinah membawa zakat itu. Ya Rasulullah, utusan engkau tidak pernah datang ke tempat kami. Maka kami hantar zakat ini. Lalu dipanggil oleh Rasulullah Walid bin Uqbah ini. Ternyata Walid itu mengakui kesalahannya. Jadi Walid kira-kira seperti Ratna Sarumpait juga mengakui kesalahannya. Tapi cerita Walid ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan.
Tapi ada juga ayat lain di surah Al-Qalam ya. Mungkin nanti Pak Dini bisa memberi apa semacam interpretasi. Kita suruh baca dulu sama Abi Husaini ya. Silakan Abi. Begini, ada ayat yang berhubungan dengan Allah juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukazzibina waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallan mahin hammazin masya'in binamim. Sadaqallahul azim. Ya, silakan ini. Ayat yang dibacakan oleh Abi tadi itu surat Al-Qalam ayat 8 sampai dengan ayat 11 ya. Itu berkaitan dengan larangan kita mentaati atau mendengarkan pendusta. Nah, ayat ini berkaitan dengan larangan mentaati atau mendengar pendusta. Jadi ketika sama interpretasinya hampir sama dengan surat tadi, surat Al-Hujurat tadi ayat ayat 6 Al-Hujurat yang dibacakan di awal tadi itu kan untuk bertabayun. Nah, di sini juga larangan janganlah kamu mengikuti janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di situ kan wala tuti'il mukadzibin. Ya, ayat 8 itu. Nah, akhirnya ada juga karena kebohongan itu akan menimbulkan orang berbohong, gitu kan, mencela, akan menimbulkan fitnah-fitnah, ya kan. Jadi otomatis dengan adanya kebohongan itu ada yang dirugikan, ya kan, bisa timbul kejadian yang tidak kita inginkan. Makanya penting tabayun dan ada larangan di ayat ini. Nah, demikian saja. Iya, juga sangat menarik pemirsa TV yang dirahmati Allah. Kami masih menunggu SMS dan telepon dari pemirsa tentang bahayanya berbohong itu. Di dalam bahasa Aceh atau katakanlah pepatah Aceh disebut ya. Jadi urang sulit mupalit. Nah, artinya orang yang tidak jujur ngomong itu akan mupalit-palit, artinya tidak jelas ya, akan merugikan diri sendiri. Jadi ada juga istilahnya sulit ke bangkai kanyai ke laba. Jadi kalau orang itu berdusta, jadi untungnya itu aib diri seperti Ibu Ratna Sarumpait itu kan sudah aib. Padahal kalau dia jadi tim kampanye tingkat nasional di sebuah di satu pihak gitu ya. Kalau pihak itu menang, katakanlah Prabowo menang, dia itu sudah jadi menteri ya. Tetapi karena dia berbohong tentu sudah dipecat sekarang ini ya. Jadi jangan berbohong. Jadi pembohong pertama sebenarnya iblis. Iblis menipu Nabi Adam, menipu Siti Hawa. Tapi kemudian manusia juga menuruti iblis. Banyak sekali pembohong-pembohong di dunia. Kalau di zaman Rasulullah itu ada banyak orang. Satu orang diantaranya adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sudah mendengar ayat Quran dan sudah membenarkannya. Tetapi kemudian oleh
orang-orang di bawahnya itu mengatakan, bagaimana Walid bin Mughirah ini? Dulu kami dulu kita sama-sama mendustakan Muhammad. Sekarang kok sudah membenarkan Muhammad, kan gitu. Lalu Walid ini karena marah anak buahnya, akhirnya dia kembali kepada kebohongan. Dikatakan, berarti saya besok tidak lagi mendengar Al-Quran. Lalu ketika ditanya lagi oleh orang, bagaimana ayat Quran yang engkau dengar dari Muhammad? Kemarin kamu bilang itu ayat dari Tuhan. Itu bagaimana sebenarnya? Bukan dari Tuhan. Itu dari jin. Kata Walid bin Mughirah. Akhirnya diturunlah ayat wala tuti'il mukadzibin itu, ya. Jangan mengikuti orang-orang yang berdusta. Dan di ayat itu juga selanjutnya dikatakan oleh Allah SWT, banyak sekali dosa-dosa Walid bin Mughirah itu. Di samping berdusta, dia juga menyembunyikan nasabnya. Kemudian dia mati nanti. Setelah mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam neraka dia itu. Tapi anaknya Walid bin Mughirah ini luar biasa. Anaknya itu Khalid bin Walid. Jadi ayahnya kafir, anaknya orang beriman. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, barangkali Abi menyimpan pertanyaan, silakan Abi. Masih Ustaz, memang selama ini banyak kali kita berbohong, pertama gara-gara alat-alat yang memang di HP itu ada yang berdosa, ada yang tidak, berdosa kecil lah. Gara-gara HP banyak contoh. Kemudian ada berbohong yang perlu kita ketahui begini. Ada berbohong misalnya apa kita masuk berbohong, banyak kejadian di mana-mana tukang di rumah, tukang itu berbohong beli. Kemudian contoh kita suruh kapal siap nih, maksudnya jangan pernah siap. Kita balik ada sampai kali tidak siap. Itu apakah itu masuk bohong dosa? Apa itu masuk bohong apa itu demi itu menyelamatkan, jangan marah orang, Ustaz. Tidak tepat janji ya. Seperti hampir sama dengan Bu Naimah tadi Abi kan. Jadi memang dari satu sisi di situ tidak ada dampak, ya kan? Tapi dari dampaknya yang jelas ya. Tapi efeknya itu kan ada. Kan pertama kita jadi tapi kalau niatnya baik biar tidak ada ini, ya dia kan niat lagi, ya kan? Niat berbohongnya itu. Jadi kalau dia niat memang salah, yang tidak jujur karena memang untuk melarikan diri, itu kan dosa. Telah membohongi dan merugikan pihak yang dibohongi. Dia kerja di rumah tukang tadi yang dikatakan. Jadi tukang ini melalaikan padahal nggak ada kerjaan lagi. Ini berbohong kepada yang pemilik rumah, itu kan pemilik rumah rugi, terbengkalai istilahnya kan. Nah itulah kita maksud. Saya kita. Ya. Ada juga berbohong kita menyelamatkan orang yang membunuh banyak seseorang ya. Itu disuruh kan? Ya. Menyelamatkan nyawa orang. Ya, pemirsa JTV, kami mohon maaf karena nomor WA di layar kaca itu kami bohong juga, sudah menipu masyarakat ya. Mohon ditukar sekarang ya. Jadi ditukar dengan 081360 2562 28. Hah? 081360. Ini di sini salah. Oh gitu ya. Jadi kami mohon maaf karena ada SMS dari orang nih ya. Mungkin nomor telepon Nomor telepon di SMS ya. Jadi siapa yang bohong nih? Iya, coba dicoba lagi ya. Kalau di telepon lagi, kalau di SMS lagi. Kami ada sedikit tadi tidak jelas ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah,
Yang penting kita sudah tahu bahwa hoak itu sama dengan fitnah, sama dengan berita bohong yang perlu kita jauhi. Karena setiap kata yang keluar dari lidah orang Islam itu dicatat, dari lidah orang kafir dicatat juga. Semua akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan oleh hari akhirat nanti. Oleh karena itu pelihara lidahmu. Karena ada hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik-baik atau diam saja. Diam itu emas, ya. Diam itu emas. Jangan ngomong sembarangan, menyakiti hati orang, itu jadi dosa. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.